Selamat untuk Dudayan Krzysztof, Grandmaster muda dari Polandia yang berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen dalam babak tiebreak FIDE World Cup semifinal FIDE World Cup 2021. Dan dengan memegang buah hitam, Dudayan Krzysztof berhasil mengalahkan Magnus dalam permainan yang cukup sengit, dan Magnus mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bisa lolos untuk kembali berhadapan dengan Sergei Karyakin dan akan mengulang World Chess Champion Match 2016 lalu. Tetapi Dudayan Krzysztof nomor 1 Polandia ini memberikan kejutan dengan meraih kemenangan, dan kita simak bagaimana partai penentuan ini yang membuat Dudayan Krzysztof lolos ke partai final dan akan bertemu dengan Sergei Karyakin di partai final. Dan berkat kemenangan ini juga Dudayan Krzysztof lolos untuk mengikuti FIDE kandidat turnamen tahun 2022, di mana turnamen tersebut menghasilkan penantang juara dunia. Dan memegang buah hitam melawan Magnus Carlsen. Carlsen membuka dengan E4 dan dijawab C5, Sicilian defense di sini, dan memilih Rossolimo kembali sebagai jawaban Magnus Carlsen di sini. Gajah B5 dan dijawab gajah D7 oleh Magnus Carlsen. Gajah kali D7 dan menteri kali D7. Seperti kita ketahui bahwa kompatriot dari Dudayan Krzysztof sebelumnya juga bertemu dengan Magnus Carlsen, yaitu Wojciech Raduslaw ya, dengan permainan seperti ini juga dan berhasil remis. Dan apakah dia memberikan saran kepada Dudayan Krzysztof, pecatur yang lebih muda, untuk bermain seperti ini? Menteri E2, kuda C6 dan C3. Ini adalah pattern dalam pembukaan Rossolimo ya, Sicilian Rossolimo. C kali D4, C kali D4 dan D5 dilakukan oleh Dudayan Krzysztof, mengembangkan buah di gajah F8 dan juga ingin merebut petak di E4 ya. Dan Magnus Carlsen mendorong pion E5, kemudian kuda E4. Kuda langsung singgah ya ke petak E4, menguasai petak sentral pertahanan Magnus Carlsen, dan dijawab kuda BD2. Langkah taktis juga mengeluarkan buah ya, kuda kali D2, gajah kali D2 dan gajah B4 kembali mengadu. Dan ya, setelah gajah B4, Carlsen menolak dengan langkah gajah F4. Dan Duda menjawab dengan langkah rokade, menteri D3 dijalankan Carlsen dengan tujuan memberikan langkah ke kuda G5 ya di langkah selanjutnya, dan dijawab gajah E7 menjaga langkah dari Carlsen kuda ke G5, dan dijawab A3 mencegah kuda B4 dijalankan oleh Duda, dan benteng A C8 G3. Dan dari sini kita lihat bahwa hitam memang akan menyerang dari sayap menteri ya, dan Carlsen mengidekan untuk menyerang dari bagian sayap raja. Kemudian kuda A5 dan dijaga B3 mencegah kuda ke C4 dan menteri C6 menguasai petak lajur C ya, Dudayan Krzysztof, dan dijawab gajah D2 mengancam kuda di A5 dan menteri B6. Kemudian Magnus Carlsen menjalankan benteng FB1 menjaga pion B3 dan A6 dijawab oleh Duda. Kemudian dijawab raja G2 dan kuda C6. Dan Carlsen menjawab benteng E1 kemudian, dan dijawab menteri B5 di sini. Kita tahu bahwa hitam menguasai bagian menteri ya, sayap menteri, dengan keunggulan benteng di selapan, dan sewaktu-waktu ada kuda A5 kembali, menteri B5, dan dijawab ditolak menteri B1 dan benteng C7. Kemudian Carlsen menjawab dengan H4 mencoba menyerang dari sayap raja. Duda melanjutkan idenya dengan benteng FC8 menumpuk dan benteng A2, A5, kemudian benteng H1. Dan Duda menjalankan pion A4 ya. Jadi di sini cepet-cepetan siapa nih yang akan mendapatkan raja lawannya duluan dengan serangan yang berbeda, yaitu Carlsen sayap raja, hitam sayap menteri. A4 mencoba untuk membongkar ya dan memberikan space yang cukup enak di petak C4 bagi hitam di sini. B4 dan H6, gajah E3. Dan karena inilah karena penguasaan jalur C inilah akhirnya
Duda Yenkritov memiliki keunggulan ya, kuda A7 dan gajah D2, kemudian menteri masuk ke E2, benteng E1 dan menteri C4. Benteng E3 dan kuda B5. Wow, manuver dari kuda C6 ke A7 dan ke B5. Dan penguasaan jalur juga yang completely milik jalur saya ini milik Duda Yenkritov ya. 3 perwiranya menunggu di sini. Dan ya memang di sini langkah ke-30 memang sudah terlihat permainan lebih unggul kepada Duda Yenkritov ya. Kemudian Carlsen menjaga benteng D3 dan benteng C6. Pelan-pelan Duda Yenkritov mulai meracik serangan. Benteng B2 dan gajah D8. Ya, benteng C6 meracik serangan dengan gajah manuver ke D8 kemudian ke B6 mengancam pion di D4 ya. Dan Carlsen kemudian menjalankan G4, dijawab gajah B6, gajah E3 dan kuda C3 di sini. C3 kemudian dijawab menteri F1 dan ya menteri B5 dijawab oleh Duda Yenkritov. Kemudian benteng C2 dan kuda E4. Terlihat bahwa hitam sudah mulai memasukkan perwiranya kepada pertahanan putih ya, dan putih hanya bertahan di sini buah-buah dari Carlsen. Dan benteng ya ada pilihan juga benteng ke C5 ya. Tapi Carlsen tidak memilih itu, tentunya dia merasa tidak cukup ya bahwa benteng C5 dan benteng kali C5 dan benteng D1. Kemudian Duda menolak dengan benteng C4 dan sebenarnya langkah menteri kali F1 sudah cukup ya untuk menang bagi Duda, atau langkah kuda C3. Karena apabila menteri kali F1 benteng C3, benteng D3 juga cukup. Dan ada pilihan lain juga kuda C3 ya. Jadi ketika menteri kali B5 dan kuda kali B5 mengancam pion di A3. Dan benteng C1, benteng ke C3 mengancam apabila gajah C3 mungkin bisa benteng D3 ya, mengambil pion di D4. Ya tentunya dalam waktu yang krisis Duda juga mengambil dan tidak terlalu berisiko ya, sehingga dia pelan-pelan benteng C4, kemudian kuda D2 mengadu di sini Carlsen benteng kali D2 dan menteri C6 kembali meracik serangan dengan kekuatan di jalur C. Menteri E2, benteng C3 mengancam pion A3 dan gajah D8, G5, H kali G5, H kali G5 dan ya menteri C4 ya. Diadu di sini dan Carlsen langsung cepat menjawab menteri kali C4 dan D kali C4. Dan di sini memang sudah unggul hitam ya. Hitam sudah unggul. Kita melihat evaluation bar dari pemain hitam sudah cukup jauh dan Carlsen melanjutkan dengan langkah taktikal D5, E kali D5 dan benteng D2. Dan Duda langsung menjawab benteng D3, C kali D3. Ada juga pilihan langkah lain yaitu langkah D4 ya. Dan apabila dijawab benteng kali D4 ada gajah ke B6. Atau memilih langkah benteng kali A3 dan benteng D3. Ya, Duda dalam waktu yang krisis menjawab langkah yang taktis ya, mengadu benteng, dan Carlsen menjawab F4, Raja F2, Raja E7 dan gajah C5. Raja E6 dan Raja E3, Raja F5 dan Raja kali D3. Hampir saja Duda melakukan kesalahan dengan taktik yang dikeluarkan dengan Magnus Carlsen ya. Carlsen selalu ada taktik sampai saat-saat terakhir. Apabila kalau hitam saja melakukan kesalahan dengan Raja kali F4, Carlsen menyiapkan langkah G6 dan apabila dimakan, pionnya akan promosi E6. Dan inilah langkah ide yang disiapkan oleh Magnus Carlsen dan untungnya Duda Yenkritov melihat dengan langkah G6. Ya walaupun jadi sedikit lambat kemenangannya, tapi ya dia tetap memenangkan pertandingan ini dengan sabar. Gajah D8 dan gajah B6 setelah Raja D4 harus turun lagi dan gajah D8. Raja D2 sempat terjadi dua langkah bolak-balik dan Duda tidak mau lagi tidak memanfaatkan momen ini ya dengan memilih gajah E7 dan kemudian harus dijaga karena apabila makan Raja kali D5 tidak cukup ya Carlsen untuk membuat partai ini menjadi draw. Karena pion dari A4 ini akan mengganggu Carlsen dan Raja E6, gajah D8, Raja C5 dan gajah A5. Disinilah kemudian dijaga gajah C1 ya dengan ancaman gajah D2. Kemudian Duda menjalankan langkah suksuang gajah C3 di mana Carlsen harus menjawab B6 ya apabila gajah E3 ada gajah B2. Wow. Atau ada langkah D4 kemudian B6, D4, Raja C4 dan Raja D7.
cepat sekali dan masih ada langkah gajah E3 dari Magnus, tapi sayangnya tidak cukup ya, karena pion promosi dari A ini mengganggu Magnus Carlsen ya, dan Raja 6, Raja B3, dan Duda terus memasuki pertahanan dari Carlsen dan mendapatkan pion di B6, Raja B4, dan gajah F2. Akan jatuh pion di 3 pion milik Carlsen di babak endgame ini. Dan ya, inilah momen terakhir bahwa Carlsen harus mengakui kekuatan pecatur muda dari Polandia, Grandmaster Duda Yankritov, dalam permainan catur tiebreak. Dan ya, dengan berkat kemenangan ini Duda Yankritov lolos ke partai final dan akan sudah menunggu ya Sergei Karyakin di partai final. Dan ya, pemilihan langkah dari Carlsen dengan Cecilio Rossolimo ini ternyata tidak cukup membawa kemenangan bagi dia di partai ini. Dan iya, di posisi seperti ini ya, di langkah ke-34 RL Chess sempat menganalisa apabila Carlsen menjalankan langkah G5 setelah ya sebelum gajah E3 ya, langkah B5, H5 dan G6. Kemudian apabila F kali G6 dan kuda G5. Oh, tapi sayangnya tidak cukup ya. Ya, tidak cukup karena ada langkah kemana nih? Ya, ada langkah benteng F8 juga ya, benteng F8 dan benteng F5 menutup. Tapi ini ada satu peluang, tapi ternyata tidak cukup juga untuk membuat Carlsen menang melawan Duda Yankritov. Wow, dengan hasil ini cukup mengejutkan ya bagi percaturan duniawi. Ternyata Carlsen belum mampu meraih bucket listnya atau mimpi dan motivasi dia untuk memenangkan FIDE World Cup. Sama seperti tahun 2017 dia juga pernah tersingkir di FIDE World Cup, dan tahun ini dia memiliki motivasi untuk bisa membawa pulang piala di FIDE World Cup ini. Dan karena kekalahan ini Carlsen harus berebut juara 3 ya di FIDE World Cup ini, dan akan melawan Fedosev Vladimir di perebutan juara ketiga. Dan siapakah yang akan menjadi FIDE World Cup champion ya? Siapa yang akan menjadi juara FIDE World Cup 2021 teman-teman kira-kira? Apakah Duda Yankritov atau Sergei Karyakin nih teman-teman? Tulis komentar kalian siapa yang akan menjadi pemenang, dan nantikan terus partai-partai menarik di FIDE World Cup 2021 pilihan RL Chess. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga nyalakan loncengnya karena RL Chess akan sering mengadakan streaming tentang catur. Catur Yes Indonesia Jaya.